informasi yang kami dapatkan dari lokasi bahwa sembako ini bantuan dari presiden yang mestinya kepada warga masyarakat yang berhak menerimanya, tetapi ini malah ditimbun di Kelurahan Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again to my channel guys, Nani TV. Apa kabar kalian semuanya? Aku harap kalian dalam dan yang baik-baik saja, sentiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hari ini aku ingin buat video reaction tentang satu tajuk yang membuatkan Mama terpanggil untuk membuat video reaction ini, iaitu Jokowi tak main-main mengenai Banpres, polisi harus usut tuntas. Ini adalah daripada channelnya Rakyat Jelata ya. Jadi seperti yang kalian tahu, channel Rakyat Jelata ini menyediakan berita-berita yang bukan hoax dan semuanya memenuhi fakta ya. Banyak juga yang rekomen ya dengan channel yang satu ini. Jadi kalau siapa yang belum tahu apa itu Banpres, Banpres itu ialah singkatan daripada bantuan dan presiden. Jadi bantuan daripada Pak Presiden Jokowi, bantuannya adalah merupakan barang-barang asasi ya, kita panggil. Kalau di Brunei kita panggil bantuan asasi ya, seperti beras ya. Ini selalunya untuk mereka yang terkena dampak COVID seperti demam, flu dan tidak bisa untuk keluar untuk membeli bahan asasi dan terpaksa diisolasi di rumah. Jadi apakah isu pembahasan kali ini, iaitu Jokowi tak main-main mengenai Banpres, polisi harus usut tuntas. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lihat pembahasan yang satu ini ya. Presiden Jokowi geram, minta diusut tuntas Bansos. Nah, ini dia ya. Kayaknya macam banyak ya Banpres tersebut. Perusahaan ekspedisi PT Tiki Jalur Nugraha Eka Kurir atau JNE angkat bicara soal berita penimbunan beras bantuan sosial atau Bansos dari Presiden Jokowi. Banyak guys. Yang videonya sempat viral di berbagai media sosial. Akhirnya diketemukan 3 hari lalu ya. Berarti baru-baru ini guys. Di Kelurahan Tirtajaya, menurut informasi yang kami dapatkan dari lokasi bahwa sembako ini bantuan dari presiden yang mestinya diberikan kepada warga masyarakat yang berhak menerimanya, tetapi ini malah ditimbun di Kelurahan Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok. Dalam menjalankan bisnis, selalu mengedepankan nilai-nilai berbagi, memberi, menyantuni, dan saling menghargai, serta menghormati seluruh pihak, baik internal maupun eksternal perusahaan, kata VP of Marketing JNE Express, Eri Palgunadi, dalam keterangannya yang dikutip dari Okison, tertanggal Senin 1 Agustus 2022. Menurutnya, sebagai perusahaan nasional yang bergerak di bidang jasa kurir ekspres dan logistik, JNE harus berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh pelanggan, masyarakat, serta pemerintah. Pihaknya kalau di Malaysia panggil JNT ya, atau Bansos dari Presiden Jokowi di Depok. Kalau di Indonesia JNE. Terkait dengan pemberitaan temuan beras bantuan sosial di Depok, tidak ada pelanggaran yang dilakukan karena sudah melalui proses standar operasional dari penanganan barang yang rusak. Wah, jadi mana yang benar ini guys? Kerjasama yang telah disepakati dari kedua belah pihak, ungkap Eri. Di sisi lain, senada dengan Eri Palgunadi, temuan sejumlah karung bantuan sosial, sembako, beras, tepung, dan lainnya hingga diklaim mencapai 1 ton di Depok tersebut, akhirnya membuat Head of Media Relation Departemen JNE, Kurnia Nugraha, juga buka suara. Kurnia Nugraha mengklaim JNE yang bertugas sebagai distributor bansos tersebut tidak melakukan pelanggaran karena beras tersebut telah rusak. Oh, apakah benar ya? Pemberitaan temuan beras bansos tidak ada pelanggaran yang dilakukan karena sudah melalui proses standar operasional penanganan barang yang rusak sesuai dengan perjanjian kerjasama yang telah disepakati dari kedua belah pihak, ujar Kurnia melalui keterangan resminya. Ia juga menegaskan bahwa JNE berkomitmen mendukung program pemerintah sebagai distributor bansos dan mentaati SOP serta ketentuan-ketentuan hukum. JNE Wah, jadi siapa yang benar nih guys? Untuk mengikuti segala prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku apabila diperlukan. Jadi kita lihat sampai habis ya, supaya tidak gagal paham ya. Lantas memancing kegeraman dari warganet. Kebanyakan mereka menuduh bahwa alasan JNE sangat tidak masuk akal karena tidak masuk akal. Kenapa ya? Beras.
Yang aneh di sini, masa iya bansos sebanyak itu semuanya rusak? Alasan itu sangat tidak masuk akal. Gitu ya. Karena seperti yang kita ketahui, bansos dari Pak Jokowi yang dibagi-bagi ke masyarakat terdampak Itu banyak. pandemi bukan hanya beras dan semisal. Benar bansos itu rusak, apa semua bansos berkarung-karung tersebut semua rusak? Sedangkan paket bansos dari Presiden ada 10 jenis barang bahan pokok untuk warga terdampak COVID-19. Di antaranya adalah beras, mie instan, sarden, kecap, susu, serta sabun mandi. Seperti diketahui, penemuan bantuan sosial atau bansos Presiden Jokowi yang terpendam di tanah kosong di daerah Depok viral di media sosial. Bansos Presiden yang seharusnya dibagikan ke rakyat yang membutuhkan pun dipendam. Dan telah Ini untuk yang 2020 ya. 2 tahun dah berlalu, guys. Lokasi penimbunan bansos tersebut. Kesian ya kalau yang benar ya. tepat di depan gedung JNE Express Depok. Dari situlah awal dugaan bahwa JNE adalah pihak yang menimbun bansos tersebut. Ahli waris tanah kosong tersebut, Rudi Samin, mengatakan pemilik tanah. penemuan bansos tersebut bermula dari laporan seseorang. Informasi tersebut menyebutkan bahwa ada bansos Presiden Jokowi Parah, guys, yang parah. ditimbun pada 2 tahun yang lalu, yaitu tepatnya pada tahun 2020. Dari situlah penggalian pun dilakukan selama 3 hari dan diduga ada sebanyak 1 truk kontainer bansos yang telah dipendam. Banyak kali. Metro Jaya pun lalu menyelidiki kasus ini. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Polisi Endra Zulpan mengatakan pihaknya berencana melakukan pemanggilan terhadap sejumlah pihak terkait penemuan beras bantuan sosial tersebut. Parah. Kami akan panggil pihak-pihak Semua terkait, dinanya nih, guys. pihak Bulog, JNE, serta Kemensos. Berikut data-data yang mereka janjikan akan dibawa besok, yaitu tanggal 2 Agustus 2022. Kata Zulpan di Jakarta pada hari Senin 1 Agustus 2022. Dari hasil pemeriksaan itu, apabila ditemukan adanya unsur pidana atau korupsi, maka akan diproses lebih lanjut. Wah. Bagaimana pendapat Anda akan penemuan bansos Presiden Jokowi ini? Tulis jawaban Anda di kolom komentar. Nah, okey guys, apa pendapat kalian tentang pembahasan kita kali ini ya? Semoga saja hal yang terjadi ini takutnya ada unsur-unsur yang mau sabotase pemerintah. Jika benar ada unsur-unsur sabotase, ada sesuatu yang aneh berlaku dalam hal ini, bukan saja kita kasihan pada pemerintah, tapi kita harusnya juga rasa belas ihsan yang teramat buat mereka yang terdampak pada pandemi COVID ini. Bantuan daripada Presiden ini sangat-sangat mereka perlukan dan rupa-rupanya tidak sampai. Sadisnya juga ianya baru dijumpai ya 3 hari yang lalu, itu pun di lahan kosong di mana pemiliknya langsung tidak menahu tentang hal tersebut dan dilaporkan oleh warga gitu. Jadi nasib saja ada yang mengetahui langsung disiasat ya. Aku percaya juga Pak Jokowi tidak akan berdiam diri dan ingin ya pihak polisi di sana untuk menyiasat benda ini hingga tuntas. Pastinya kita juga ingin tahu apakah kelanjutan kasus ini. Jadi siapa yang tahu betul adanya, jadi boleh saja komen di bawah ya guys. Jadi, kita faham kenapa banyak ya kecaman daripada para netizen apabila bantuan daripada Presiden tidak sampai, kerana mereka ada yang kelaparan ya, ingin memerlukan bantuan makanan tetapi tidak sampai. Itulah yang amat dikesalkan. Jadi harap-harap kasus ini akan dapat disiasat dengan lebih detail dan juga kita akan mendapatkan jawapan yang sewajarnya. Jadi sampai ketemu lagi guys di pembahasan yang seterusnya. Sampai jumpa lagi di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.